Aksi unjuk rasa ini dipicu ketidakjelasan nasib 426 tenaga honorer lantaran nama mereka tidak terdata dalam database BKN. Hingga dikhawatirkan akan menyulitkan proses pendaftaran CPNS melalui jalur P3K. Kericuhan mereda setelah Kepala Badan Kepegawaian setempat, Asmadi Teno, menemui para pengunjuk rasa dan menjelaskan duduk permasalahannya. Menurutnya, para nakes yang tidak terdaftar di BKN tidak perlu khawatir, sebab akan diusulkan kembali ke BKN untuk pendaftaran CPNS jalur P3K gelombang kedua, yang akan dibuka pada 17 November hingga 31 Desember 2024 mendatang. Para nakes berharap dengan pengabdian mereka sebagai honorer dapat direkrut dalam pengadaan ASN jalur P3K di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Muna. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, 5 orang tewas dalam kebakaran di kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Lokasi kebakaran yang berada di pemukiman warga padat penduduk membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran hebat melanda belasan rumah di Jalan Kali Anyar RT 12 RW 2 Tambora, Jakarta Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat ledakan gas yang bocor di salah satu rumah yang ikut terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman warga membuat api dengan cepat membesar. Warga yang berada di lokasi berjibaku memadamkan api bersama puluhan petugas damkar. Pasca kebakaran yang melanda belasan rumah di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, Selasa dini hari, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kota Jakarta Barat menemukan 5 korban tewas di 2 rumah warga yang ikut terbakar. Berdasarkan identifikasi, korban tewas adalah Raihan, 7 tahun, Sriani, 66 tahun, Arianti, 40 tahun, Asgar, 13 tahun, dan Yoka, 17 tahun. Diduga korban tewas ini terjebak api dan asap tebal saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api. Petugas damkar bersama Palang Merah Indonesia langsung mengevakuasi jasad para korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Kita beralih ke berita politik, pemirsa. 49 tokoh dari berbagai latar belakang memenuhi undangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka adalah para calon menteri dan calon wakil menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mendadak menjadi pusat perhatian publik pada Senin kemarin. Sejak siang hingga malam hari, sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang datang dan pergi silih berganti. Mereka turun dari mobil beberapa meter dari rumah Prabowo, lalu berjalan kaki menyapa awak media bak sedang fashion show. Total ada 49 calon menteri dan calon wakil menteri Prabowo Gibran yang hadir ke Kertanegara. Dari kalangan tokoh partai politik tampak beberapa kader Partai Gerindra. Ada pula sejumlah petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. Tampak pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang pernah menjadi lawan politik Prabowo saat Pilpres 2024 lalu. Selain itu, sejumlah menteri dari kabinet Jokowi Ma'ruf juga terlihat hadir, seperti Tito Karnavian, Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Dito Aryo Tejo, hingga Sri Mulyani. Tampak juga sejumlah wajah baru, diantaranya adalah Veronica Tan, mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok, politikus Partai Golkar Mutia Hafid, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.
Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Prabowo menegaskan pemanggilan para calon menteri dan wakil menteri ini bertujuan untuk menyusun kabinet yang solid, berkomitmen, dan siap bekerja untuk pemerintahan mendatang. Ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh untuk mengisi jabatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan ke kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Presiden terpilih Prabowo kembali memanggil sejumlah calon wakil menteri dan kepala badan bertempat di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jakarta. Beberapa yang datang ke Kertanegara sejak Selasa siang, di antaranya Budi Jiwandono, Pramono Anung, Bima Arya, dan Budiman Sujatmiko yang datang selang beberapa menit setelah kendaraan milik Presiden terpilih Prabowo Subianto sampai di Kertanegara. Berbeda dengan hari sebelumnya, di mana Prabowo memanggil sejumlah tokoh dan politisi. Pemanggilan tokoh hari ini tak hanya dari kalangan politisi. Sosok-sosok yang datang hadir ke kediaman Prabowo juga berasal dari kalangan luar partai. Misalnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 2021-2023, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Mantan Kasat Dudung menyatakan ia diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu dalam urusan strategi pertahanan. Yang pertama, beliau kan saya juga kangen sama beliau juga kangen sama saya. Karena selama ini saya mendukung beliau pada saat beliau Menhan dan saya Kasat. Dan saya mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan beliau, Presiden terpilih. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Arahan apa Pak tadi yang disampaikan Pak Prabowo? Arahannya nanti Pak Prabowo katanya nanti yang menyampaikan langsung. Tapi biasanya kan kalau diskusi ini kan ada kayak fokus-fokus atau tantangan. Ya fokusnya untuk strategi pertahanan lah itu aja. Infonya dari jam berapa Pak dipanggil ke sini? Tadi sejam yang lalu makanya saya tadi buru-buru tadi datang. Ini kali pertama. Makasih ya Mbak ya. Enggak, bukan. Bukan. Makasih ya. Selain itu, Presiden terpilih Prabowo juga memanggil sejumlah tokoh dari kalangan profesional, bahkan dari kalangan entertainment. Misalnya Raffi Ahmad, Yovie Widianto, juga penyanyi sekaligus politisi PSI, Giring Ganesa dan Gus Miftah. Selain itu, ada juga mantan atlet bulu tangkis peraih emas Olimpiade, Taufik Hidayat, juga turut memenuhi panggilan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang
nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih, mohon doanya. Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya. Sebelumnya, Senin sore, 49 calon menteri dan wakil menteri telah hadir di Kertanegara memenuhi undangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Kita ke berita lainnya, pemirsa, seorang siswi SMP di Lembata, Nusa Tenggara Timur menderita luka bakar hingga membuat matanya mengalami cedera parah gara-gara menolak pacaran. Korban disiram air keras oleh seorang kerabatnya setelah menolak cinta pria yang jauh lebih tua daripada korban. Charles Arif, pria yang sudah hampir berusia 50 tahun, ditangkap polisi setelah menyiram seorang siswi SMP, Meisia Wita, dengan air keras. Siswi SMP tersebut tak lain adalah kerabat Charles. Namun Charles memendam cinta untuk gadis 13 tahun itu. Saat Charles mengungkapkan rasa cintanya, sontak Meisia menolak cinta Charles. Rasa cinta Charles berubah menjadi dendam kesumat. Ia meracik bahan-bahan untuk membuat air keras lalu menyiramkannya ke Meisia saat siswi SMP itu berangkat sekolah. Usai penyiraman air keras, Charles kabur menggunakan sepeda motornya. Ia juga mencoba menghilangkan barang bukti. Namun kejahatan Charles terendus polisi yang segera menangkap Charles di rumah sakit Lewoleba saat menjenguk Meisia. Penangkapan terjadi 6 jam setelah Charles menyiramkan air keras pada korban. Motifnya, pelaku setelah kita dalami menyampaikan dengan kalimat, dia sudah sama-sama rusak dan yang bersangkutan bermaksud ingin membuat cacat korban. Setelah kita dalami, ternyata pelaku ada menyimpan rasa suka dan sayang pada korban, tapi tidak mendapatkan respon oleh korban. Di mana ternyata korban dan pelaku ini masih ada hubungan kerabat sepupu, walaupun umurnya terpaut jauh. Si korban 13 tahun dan pelaku berumur berdasarkan KTP 49 tahun. Charles kini sudah ditetapkan jadi tersangka dan diancam hukuman 12 tahun penjara. Perbuatan jahat Charles kini membuat kedua mata korban mengalami kerusakan. Wajah korban pun menderita luka bakar. Meisia direncanakan dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai untuk perawatan yang lebih baik. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, angin kencang dan hujan deras menerjang wilayah Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pohon tumbang menimpa bangunan dan menutup jalan. Beginilah kondisi saat angin kencang dan hujan deras menerjang Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah pohon tumbang menutup jalan dan menimpa bangunan sekolah serta memutus aliran listrik. Tidak sedikit atap rumah warga yang terbang terbawa angin. Data dari BPBD Klaten, Jawa Tengah, sedikitnya ada 12 desa yang dilanda angin kencang dan hujan deras. Kejadian angin kencang yang ini menimpa di 4 kecamatan di Trucuk, Kecamatan Ceper, kemudian Kecamatan Karanganom dan Kecamatan Ngawen. Dari data sementara yang kami terima ada 12 desa yang terdampak. Sampai dengan saat ini untuk pendataan tidak ada korban jiwa, baik luka maupun luka berat ataupun luka ringan. Meskipun tidak ada laporan korban jiwa, warga diminta tetap waspada dengan cuaca ekstrim yang kerap menerjang tiba-tiba. Aksi premanisme terjadi di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Viral di media sosial lantaran aksi seorang pria yang membawa senjata tajam jenis golok marah-marah dan mengajak warga di Gunung Sindur untuk berduel.
Sama, nih, duduk. Ya iya, nggak apa-apa, jangan begitu. Kan lu bersuara. Aksi Bang Jago kembali beraksi dan meresahkan warga di perumahan Gria Cendikia Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat seorang pria sembari membawa senjata tajam jenis golok marah-marah dan mengajak warga di Gunung Sindur untuk berduel. Aksi premanisme itu dipicu dari adanya aksi penolakan pembangunan gudang yang berada di dekat pemukiman tersebut. Kejadian itu berawal dari pemasangan spanduk berisi penolakan pembangunan gudang di dekat klaster tersebut. Saat itu warga memasang spanduk penolakan. Spanduk itu dipasang di dalam perumahan yang menghadap ke pabrik. Tak lama, sekelompok pria menggunakan mobil mendatangi pemukiman warga tersebut. Anda dari mana? Saya bilangin gitu. Anda apa-apaan datang ke properti kami terus tanpa izin. Terus dia langsung petatang petenteng, mungkin karena merasa saya perempuan. Ibu nggak usah ikut campur, ini urusan kami gitu. Saya warga pribumi di sini. Jangan pernah melawan warga pribumi di sini. Mana KTP Anda? Anda pendatang baru. Ya saya bilang, saya beli rumah di sini, saya punya hak. Saya bukan menumpang, saya bilangin gitu. Saya bilangin nggak ada. Saya bilangin Anda masuk tiba-tiba dan membongkar apa yang menjadi hak milik kami. Saya bilangin gitu. Terus yang lain mencoba menghalangi. Nah, terus saya lihat yang setelah mereka yang 3 orang merusak itu, salah satu orang terus mengancam tetangga saya yang persis rumahnya ada spanduk dengan mengacungkan golok. Dengan mengacungkan golok karena istrinya baru keluar mau megang HP, terus dia bilang, apa kamu mau videoin saya, mau viralin saya? Terus sambil pukul-pukul perut, saya kebal gitu, saya nggak bisa, ya gitu deh, pokoknya gaya-gaya preman gitu. Aksi premanisme ini dilaporkan ke Polsek Gunung Sindur. Warga berharap ada penindakan perihal aksi premanisme ini. Pasalnya saat ini warga setempat termasuk anak-anak mengaku ketakutan pasca kejadian tersebut. Sambil menyanyikan lagu potong bebek angsa, inilah kedua pelaku spesialis pembobol rumah yang berhasil diamankan pihak kepolisian sektor Lubuk Batu Jaya. Kedua pelaku ditangkap setelah adanya laporan warga yang rumahnya dibobol maling. Potong bebek angsa, angsanya ditangkap, Polsek IBJ mantap, sudah menangkap. Ini jengkelnya. Terus? Kedua pelaku yang berinisial SH berumur 36 tahun dan TH berumur 35 tahun ditangkap atas laporan pencurian yang dialami seorang warga di desa Seibeberas Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian berhasil mengamankan kedua pelaku yang berada di sebuah konter handphone untuk menjual hasil pencuriannya. Saat diinterogasi, kedua pelaku mengaku sudah sering melakukan aksi pencurian dengan cara membobol rumah di beberapa lokasi lainnya. Dan tak hanya itu, para pelaku pun sempat menyanyikan lagu potong bebek angsa saat ditangkap. Pelaku sempat disuapi makanan juga oleh petugas. Mereka mengakui sudah menjual beberapa barang curian tersebut digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yang dikonsumsi secara bersama-sama. Juga telah terjadi tindak pidana pencurian di beberapa rumah di wilayah Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Komplotan ini masih ada tersangka-tersangka lain dan mungkin masih ada korban-korban yang lain. Kini kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Pemirsa, bagi Anda pecinta bakso dan tinggal di wilayah Boyolali, Jawa Tengah, Anda bisa membawa keluarga untuk menikmati bakso yang ukurannya super besar sebesar bola sepak. Selain itu, warung bakso ini menyediakan 90 menu bakso dengan nama dan bentuk yang unik. Inilah bakso dengan bentuk unik yang bisa kita jumpai di warung bakso Sera di Simbo, Boyolali, Jawa Tengah. Hampir setiap hari, warung bakso ini selalu ramai pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Warung ini menyajikan bakso dengan aneka bentuk yang unik loh, seperti bakso corong Merapi Monster, bakso beranak, bakso klenger, bakso tumpeng Merapi, bakso mangkok kawah Merapi, bakso selimut lava, bakso kuburan mantan, hingga bakso beledek pun ada di sini. Beragam nama bakso pun kemudian dikemas dengan semenarik mungkin hingga 90 nama.
Salah satu varian bakso yang laris manis adalah bakso corong monster. Bentuknya kerucut dengan silinder bulat panjang di atasnya. Dan saat dibelah, bakso ini akan mengeluarkan isian berupa bakso dengan ukuran-ukuran kecil, daging iris, telur, dan isian lainnya di dalamnya, termasuk juga sambal loh. Bakso ini memiliki ukuran jumbo. Satu bakso corong monster bisa dinikmati secara beramai-ramai. Selain keunikan bentuknya, bakso di warung ini pun juga memiliki cita rasa nikmat, gurih, dan tentunya memiliki sensasi pedas yang menjadi daya tarik sendiri bagi para pembeli. Setiap harinya warung ini mampu menghabiskan puluhan hingga ratusan kilo daging sapi dan cabai rawit. Sedangkan harga setiap porsi bakso dibanderol mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.000.000. Namun, bagi pelanggan yang ingin menikmati bakso berbentuk unik dengan ukuran jumbo tersebut, para pembeli harus memesan terlebih dahulu sehari sebelumnya. Harganya 155, Pak. Untuk berapa orang? Untuk 5 orang. Rasanya enak, pedas. Untuk bakso kita ready 93 menu ya, varian bakso dan mie ayam. Untuk yang best seller banyak dicari, tumpeng Merapi, mangkok kawah Merapi. Untuk menu paket yang banyak dicari itu bakso corong monster, tumpeng monster itu. Bagi Anda yang penasaran dengan bentuk dan rasa dari bakso unik ini, silakan mampir ke warung bakso Sera Simo Boyolali. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Dodi Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum.